Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang beranggotakan saya, Maisyara Agustin dengan NIM 1701011429 dan teman saya Hamsilatul Khairiyah Nasution dengan NIM 1701011403. Selanjutnya, Rinawati Siagian dengan NIM 1701011460 dan Faranita dengan NIM 1701011496. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang pertama ada mekanisme sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk zat-zat yang dihasilkan yang bekerja sama secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing seperti kuman-kuman, penyakit atau racunnya yang masuk ke dalam tubuh. Respon imun memiliki dua mekanisme, yaitu respon imun yang dilakukan oleh sel-sel darah putih atau lewat sel, dan respon imun yang dilakukan oleh molekul protein yang tersimpan di dalam limfa dan plasma darah yang disebut antibodi. Respon imun yang dilakukan oleh antibodi disebut juga respon humoral atau imunitas humoral. Kekebalan tubuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptasi. Yang pertama, ada kekebalan bawaan. Kekebalan bawaan ini disebut juga kekebalan tidak spesifik, atau kekebalan ini merupakan garis utama tubuh yang pertama melawan semua agen asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, ada kekebalan adaptasi. Kekebalan ini disebut juga dengan kekebalan spesifik jika garis pertama kekebalan tubuh mendapat serbuan, maka sel, molekul, dan organ dari sistem imun menghasilkan suatu imun yang spesifik untuk melawan agen yang disesuaikan dengan jenis agen penyerang tersebut, sehingga sistem imun ini akan bekerja untuk melawan bila agen asing menyerang lagi. Baiklah, di sini ada klasifikasi sistem imun. Sistem imun ini dibagi menjadi dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Yang sistem imun non-spesifik adalah sistem imun yang melawan penyakit dengan cara yang sama kepada semua jenis penyakit. Sistem imun non-spesifik ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertahanan fisik, larut, dan seluler. Pada pertahanan fisik, ini berupa lendir, selaput lendir, silia, batuk, bersin. Pertahanan ini umumnya melindungi tubuh dari penyakit yang berasal dari lingkungan atau luar tubuh. Perlindungan pertama. Ini merupakan perlindungan pertama. Yang kedua itu larut. Pertahanan larut maksudnya itu ada dibagi dua, biokimia dan humoral. Pada pertahanan biokimia, pertahanan merupakan zat-zat kimia yang akan menangani mikroba yang lolos dari pertahanan fisik. Dapat berupa lisozim, sekresi sebaseus, asam lambung, laktoferin, asam neuraminik. Pada pertahanan humoral, pertahanan ini melibatkan molekul-molekul yang larut untuk melawan mikroba. Contohnya itu komplemen, APP, mediator asam lipid, dan sitokin. Yang seluler, pertahanan seluler ini melibatkan sel-sel sistem imun dalam melawan mikroba. Sel-sel tersebut ada yang ditemukan pada sirkulasi darah dan ada juga yang di jaringan, yaitu fagosit, sel NK, sel emas, basofil, dan eosinofil. Pada sistem imun spesifik adalah sistem imun yang membutuhkan pajanan atau bisa disebut harus mengenal dahulu jenis mikroba yang akan ditangani. Pada sistem imun spesifik dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik humoral dan sistem imun spesifik seluler. Pada sistem imun spesifik humoral, yang paling berperan pada sistem imun spesifik humoral ini adalah sel B atau limfosit B. Sel ini berasal dari
sumsum tulang dan akan menghasilkan sel plasma lalu menghasilkan antibodi. Antibodi ini yang melindungi tubuh dari infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri serta menetralkan toksinnya, yaitu ada IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, sitokin. Pada sistem imun spesifik seluler, sel T lebih berperan, atau limfosit T. Sel ini juga berasal dari sumsum tulang, namun dimatangkan di timus. Fungsi umum sistem imun ini adalah melawan bakteri yang hidup, intraseluler, virus, jamur, parasit, dan tumor. Sel T ini yang akan menghasilkan berbagai macam sel, yaitu TH1, TH2, TS atau TR atau TR3, TD, TH, CTL atau TC, NKT, dan TH17. Selanjutnya ada komponen sistem kekebalan tubuh. Kemampuan sistem imun dalam memberikan respon pada penyakit tergantung pada interaksi yang kompleks antara komponen sistem imun dan antigen yang merupakan agen-agen patogen atau agen penyebab penyakit. Antigen merupakan bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Jaringan dan organ yang berperan dalam sistem imun ini berada di bagian seluruh tubuh. Pada manusia dan mamalia lain, organ-organ pusat sistem imun adalah sumsum tulang. Sumsum tulang yang ada dalam tulang mengandung sel-sel batang yang menghasilkan atau memproduksi sel-sel darah. Salah satunya adalah sel darah putih. Ada yang tahu macam-macam sel darah putih? Sel darah putih yang memiliki peran utama dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh adalah limfosit yang akan berkembang menjadi makrofag. Perkembangan limfosit menjadi makrofag dilakukan oleh monosit. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Hamsiatul Hoiria akan melanjutkannya. Makrofag menjalankan fungsinya sebagai sistem imun dengan melakukan fagositosis terhadap bahan-bahan asing atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Proses fagositosis terjadi dengan cara mengelilingi, kemudian memakan dan menghancurkan antigen tersebut. Proses ini merupakan bagian dari reaksi peradangan. Makrofag juga mempunyai peran yang penting dalam imun adaptif. Dalam hal ini, makrofag akan mengambil antigen dan mengantarkannya untuk dihancurkan oleh komponen-komponen imun lain dalam sistem imun adaptif. Selanjutnya, limfosit adalah sel darah putih yang berperan dalam pembentukan antibodi sehingga juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Limfosit dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Kehidupan limfosit T dimulai di dalam sumsum tulang dan segera menuju ke timus untuk berdiferensiasi lebih lanjut dan siap menjalankan fungsinya. Limfosit B diproduksi dan dewasa di dalam sumsum tulang, namun aktif menjalankan peran sebagai imunitas bila sudah meninggalkan sumsum tulang. Selanjutnya, reseptor antigen. Salah satu karakteristik imunitas adaptasi adalah kekhususan spesifikasi. Jadi, spesifikasi artinya setiap zat anti yang dihasilkan oleh tubuh hanya mampu untuk melawan antigen tertentu. Di antara respon tersebut adalah menyesuaikan tipe yang spesifik dari antigen. Limfosit akan memproduksi reseptor antigen yang mempunyai struktur yang spesifik untuk mengikuti dan sesuai dengan struktur antigen seperti kunci dan gemboknya. Limfosit dapat membuat berjuta-juta macam reseptor antigen. Selanjutnya, sel pengenalan antibodi. Saat antigen memasuki tubuh, ada suatu molekul transport yang berfungsi mengenal antigen tersebut. Untuk limfosit T, molekul transport tersebut adalah mayor histocompatibility. Jadi mayor histocompatibility ini adalah sekumpulan gen yang ditemukan pada semua jenis vertebrata, dikenal dengan molekul MHC. Molekul
MHC kelas 1 berfungsi sebagai pengenal antigen untuk sel T pembunuh dan molekul MHC kelas 2 sebagai pengenal antigen untuk sel pembantu. Selanjutnya adalah respon imunitas hormonal, merupakan respon imun dari tubuh yang terjadi setelah agen yang masuk ke dalam tubuh makrofag akan memakan antigen dan dibawa untuk dikenali oleh sel T pembantu. Adanya antigen ini memicu sel T pembantu atau penolong mensekresikan molekul yang tersebut interleukin. Jadi interleukin ini adalah molekul yang mengaktifkan limfosit B untuk mengikat antigen, kemudian sel B mensekresikan antibodi. Antibodi berfungsi mengikat antigen dan menghancurkannya. Selanjutnya, struktur antibodi merupakan suatu protein yang memiliki bentuk seperti huruf Y dan disebut dengan imunoglobin atau Ig. Imunoglobin ini hanya diproduksi oleh sel B. Imunoglobin yang membentuk huruf Y ini pada ujung percabangannya berfungsi mengikat antigen, dan dasar huruf Y yang menentukan bagaimana antibodi menghancurkan antigen tersebut. Jenis-jenis antibodi adalah IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Selanjutnya, tipe antibodi yang pertama adalah IgM. Karakteristiknya banyak ditemukan pada cairan limpa atau getah benih dan darah. Pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi yang pertama kali. Yang kedua adalah IgG. Karakteristiknya paling banyak terdapat dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi kedua, mengalir melalui plasenta dan memberikan kekebalan pasif dari ibu kepada janin. Selanjutnya adalah IgA. Karakteristiknya ditemukan dalam air mata, air ludah, keringat, dan membran mukosa. Berfungsi mencegah infeksi pada permukaan epitelium. Jadi, epitelium ini adalah jaringan biologis yang terdiri dari banyak sel yang membentuk rongga-rongga. Terdapat dalam kolostrum yang berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. Jadi kolostrum ini adalah ASI yang keluar pertama kali berwarna kekuningan dan kental. Selanjutnya adalah IgD. Karakteristiknya ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Yang terakhir adalah IgE, ditemukan terikat pada basofil dalam sirkulasi darah dan sel mast atau mastosit di dalam jaringan yang berfungsi memengaruhi sel untuk melepaskan histamin dan terlibat dalam reaksi alergi. Berikut ini gambar bentuk antibodi. Yang pertama IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Rina Mati Siagian. Selanjutnya akan saya bacakan pengeluaran antibodi. Bagaimanakah antibodi dikeluarkan oleh tubuh? Langkah pertama adalah penelanan antigen yang masuk ke dalam tubuh oleh sel-sel fagosit atau makrofag. Makrofag ini sel darah putih yang disebut monosit. Selanjutnya, dengan suatu cara tertentu, sel-sel fagosit berinteraksi dengan limfosit. Terkadang sebelum antigen masuk, tubuh telah memiliki limfosit yang mampu mengenali antigen tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses fagositosis. Dengan adanya fagositosis, maka limfosit akan menyatu dengan antigen. Menyatunya antigen dengan limfosit terjadi di reseptor di permukaan sel yang identik sampai akhirnya antibodi dikeluarkan. Sekali antigen melekat pada reseptor limfosit yang sesuai akan merangsang limfosit menghasilkan limfoblas. Limfoblas ini tingkatan awal perkembangan limfosit dan akhirnya berkembang menjadi sel-sel plasma. Dan sel plasma inilah yang akan menghasilkan antibodi. Selanjutnya, perbedaan respon non-spesifik dengan respon spesifik. Respon non-spesifik bereaksi sama terhadap semua agen infeksi, sedangkan respon spesifik memiliki reaksi berbeda untuk agen infeksi yang berbeda. Respon non-spesifik tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya, sedangkan respon spesifik memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Respon non-spesifik tingkat reaksi sama pada tiap agen infeksi yang berusaha menyerang,
Sedangkan respon spesifik, tingkat reaksi akan lebih besar terhadap agen infeksi yang pernah menyerang sebelumnya. Selanjutnya, respon non-spesifik. Respon non-spesifik ini dibagi atas dua, yaitu lapisan pertahanan yang pertama dan lapisan pertahanan yang kedua. Lapisan pertahanan tubuh yang pertama yaitu kulit atau mensekresi asam lemak dan keringat yang mengandung garam sehingga menghambat laju bakteri. Yang kedua ada membran mukosa atau saluran pernapasan yang mensekresi lendir akan memerangkap bakteri. Selanjutnya ada sekresi alami atau air liur dan air mata yang mengandung lisozim. Lisozim ini larutan enzim. Asam di lambung dapat membunuh bakteri yang masuk lewat makanan, ASI yang mengandung laktoperoksidase, dan cairan sperma mengandung spermin. Yang terakhir ada bakteri alami atau secara normal pada kulit, saluran pencernaan, dan saluran kelamin. Terdapat beberapa jenis bakteri alami yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Selanjutnya, lapisan pertahanan yang kedua. Yang pertama itu ada fagosit dan sel pembunuh alami, yaitu yang mampu menghancurkan materi asing neutrofil dan monosit, di mana neutrofil dan monosit ini sama-sama sel darah putih. Yang kedua ada protein komplemen atau ketika antibodi terbentuk, protein komplementer akan menempel pada mikroba. Yang ketiga ada interferon atau beberapa sel mensekresi interferon untuk membuat sel kebal terhadap partikel virus. Yang keempat ada sitokin atau yang pembawa pesan antar sel untuk kekebalan, bekerja sama dengan sistem saraf pusat dan sistem jaringan lain. Sel dapat merespon pesan jika sitokin punya reseptor yang cocok. Yang terakhir ada inflamasi atau reaksi akibat timbulnya infeksi dan terbukanya arterial di sekitar daerah yang terluka sehingga suplai darah ke daerah yang terluka meningkat. Dikontrol oleh enzim dan beberapa komponen lainnya seperti serotinin, platelet. Platelet ini sel darah yang berperan dalam proses pembentukan darah dengan cara saling menempel untuk membentuk bekuan darah. Dan basofil, di mana basofil ini sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya respon spesifik, di mana yang melibatkan limfosit B dan limfosit T. Sel limfosit B itu dibagi tiga. Yang pertama itu adalah sel B plasma, yaitu sebagai pembentuk antibodi. Sedangkan sel B memori atau pengingat adalah antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Selanjutnya ada sel B pembelah, yaitu yang membentuk sel B plasma dan sel B memori. Sedangkan sel limfosit T itu dibagi tiga. Yang pertama itu adalah sel T pembantu, yang dia menstimulasi pembentukan sel B plasma dan sel T lainnya, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Yang kedua ada sel T pembunuh, yaitu yang menyerang patogen yang masuk dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, dan sel kanker secara langsung. Yang terakhir ada sel T suppresor, yaitu yang menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T suppresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Selanjutnya respon imun spesifik. Pada respon imun spesifik ini pada sumsum tulang manusia terdapat sel stem, dan di dalamnya di mana sel stem ini dapat membelah dan menghasilkan sel baru. Sel stem menghasilkan limfosit, dan limfosit menghasilkan yaitu sel T matang di kelenjar timus yang berasal dari limfosit sel T, dan sel B matang di limfa nodus melalui limfosit sel B. Selanjutnya sel T itu terbagi dua, yaitu sel T pembunuh dan sel T pembantu, di mana sel T pembantu ini mengaktifasi sel B sehingga sel B merespon terhadap antigen dan mampu mengklonisasi sel-sel plasma dan mensekresi imunitas humoral. Selanjutnya itu, sedangkan melalui sel T pembunuh menghasilkan antigen asing yang meningkatkan imunitas, di mana sel T pembunuh berikatan dengan antigen pada permukaan organisme peinfeksi, dan akibatnya sel T maupun sel B sama-sama menghasilkan sel memori sebagai respon sekunder. Terima kasih. Nama saya Farhanita, NIM 1701011496. Cara sel B dan sel T mengenali materi asing. Protein pada membran sel ditentukan oleh suatu gen yang disebut MHC atau Major Histocompatibility Complex.
Protein yang dihasilkan oleh gen disebut protein marka atau protein penanda. Dua macam penanda kelas 1 di seluruh sel, kecuali sel darah merah, penanda kelas 2 pada sel T, sel B, dan beberapa makrofaga. Penanda MHC yang dimiliki seorang individu disebut identitas, dan penanda MHC yang tidak dimiliki oleh seorang individu disebut non-identitas atau materi asing. Sel B dan sel T akan mengenali dan mengabaikan sel yang memiliki penanda MHC sebagai materi yang tidak berbahaya, dan mengenali agen infeksi berupa bakteri virus sebagai materi asing atau non-identitas, kemudian memicu sel B dan sel T untuk bereaksi. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif terjadi apabila tubuh memperoleh sistem imun secara aktif dan menghasilkan respon imun utama. Kekebalan terjadi melalui dua cara, yaitu kekebalan alami dan vaksinasi. Kekebalan alami diperoleh jika tubuh menderita sakit dan cepat pulih kembali. Respon imun utama terjadi selama tubuh sakit, sehingga respon sekunder akan meningkat setiap waktu, dan akhirnya tubuh akan terlindungi dari penyakit. Kekebalan alami akan berkembang selama penyakit menyerang. Setelah tubuh pernah terkena penyakit, maka selanjutnya tubuh akan kebal. Cara kedua yaitu kekebalan diperoleh karena pemberian vaksin. Dengan pemberian vaksin, memicu tumbuhnya sistem kekebalan tubuh terhadap jenis antigen yang diberikan dalam vaksin. Macam-macam vaksin: vaksin Basil, Calmette, Guerin atau BCG, polijenis Sabin, dan campak, terbuat dari vaksin mikroorganisme yang telah dilemahkan. Vaksin pertusis dan polio jenis Salk berasal dari mikroorganisme yang telah dimatikan. Vaksin tetanus, toksoid, dan difteri berasal dari toksin atau racun mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dihancurkan konsentrasinya. Vaksin hepatitis B terbuat dari protein mikroorganisme. Kekebalan pasif. Jenis kekebalan pasif ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang tidak dirangsang. Kekebalan ini dilakukan dengan memberikan zat antitoksin. Zat antitoksin suatu zat pertahanan kimia diberikan langsung ke dalam tubuh. Contohnya, jika seorang anak menderita sakit yang membahayakan dan sebelumnya belum pernah diimunisasi, maka anak tersebut akan diberi atau disuntik pencegahan. Kekebalan ini hanya bersifat sementara. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Alergi, respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Autoimunitas, antibodi yang diproduksi menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan antara sel tubuh sendiri dengan sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya diabetes mellitus, lupus. AIDS, kumpulan berbagai penyakit yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi virus HIV. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.